Nah, data busuk pinjol, data pinjaman online teman-teman katanya bisa dihapus dan teman-teman akan otomatis lunas. Terkait solusi gagal bayar pinjaman online. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan teman-teman. Siapa yang menyebarkan hoaxnya dan siapa yang menyebarkan informasinya. Apakah itu fakta, apakah itu benar atau enggak. Ini harus kita pelajari dan kita cari tahu ya teman-teman. Kita harus kaji ulang. Nah, ketika ada seseorang oknum yang ingin mengambil keuntungan dari para orang-orang yang gagal bayar dan telat bayar seperti ini, maka dia akan memanfaatkan momen-momen seperti ini teman-teman, dengan menjadikan sebagai sebuah bisnis di mana kata-katanya dia bisa itu menghapus semua data pinjol. Mungkin dari pinjaman online Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo dan lain sebagainya. Jadi hutangnya itu otomatis lunas dengan membayar tagihan ya teman-teman, sebesar kurang lebih sekitar yang saya dapatkan informasi sebesar 250.000 ya teman-teman. Nah, kalau menurut saya pribadi ini 1000% nggak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Ya bisa jadi kan ini cuman modus penipuan aja teman-teman. Ya gimana mungkin, misal nih pinjol itu kan punya database, punya backup server, terus tiba-tiba keuangan kan ada juga divisi finansial dan divisi yang lainnya ya, yang nggak mungkin kan cuman satu orang bisa berperan itu menghapus semua data tersebut di satu perusahaan. Itu nggak sesimpel itu ya teman-teman, dan nggak sesimpel yang teman-teman bayangkan. Nah, orang ini katanya mungkin IT-nya ya teman-teman yang bisa menghapus data. Jadi nggak mungkin dong, itu kan urusannya sama duit ya teman-teman. Misal begini ya teman-teman, itu uang sudah cair, teman-teman itu bisa menghapus database server di pinjolnya. Itu apakah bisa menghapus rekening koran ataupun ya istilahnya catatan historis mutasi dari rekening perusahaan? Itu kan nggak mungkin teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang memang sengaja dimanfaatkan kepanikan, memberikan penawaran solusi yang katanya itu benar-benar menjadi sebuah solusi banget. Ya, ujung-ujungnya teman-teman itu adalah penipuan. Jadi untuk teman-teman yang mendengar informasi seperti ini harus berhati-hati ketika mendapatkan tawaran hapus data pinjol seperti ini. Karena logikanya simpel ya teman-teman. Kalau dia saja bisa menghapus data pinjol seperti ini, kenapa dia itu enggak mengajukan pinjol aja sebanyak-banyaknya teman-teman, lalu dia hapus sendiri datanya? Ya seperti itu ya. Itu adalah pertanyaan mendasar terkait hapus data pinjol. Pernah nggak sih teman-teman itu diancam akan ada 10 orang langsung DC lapangan pinjol yang akan datang ke rumah teman-teman melalui sebuah surat yang terkesan resmi, namun ternyata surat itu sebenarnya akal-akalan dari DC pinjol tersebut. Tujuannya adalah agar memang terlihat resmi dan agar teman-teman mulai mempertimbangkan dan memikirkan. Saya yakin teman-teman juga yang sudah menonton video ini pasti tahu kalau ini adalah merupakan akal-akalan dari DC pinjol tersebut. Dan mungkin jarang banget ya teman-teman ketika DC langsung datang sekaligus 10 orang datang ke rumah teman-teman. Nah, nanti teman-teman harus lihat dulu ya, teman-teman itu galbay itu ditinjau dari mana. Misalkan teman-teman itu galbay di Akulaku, jelas itu pasti ada DC lapangannya. Teman-teman galbay di Kredivo juga itu ada DC lapangannya. Nah, kalau teman-teman galbay di kayak semacam pinjaman online Ada Kami atau Sikas, nah itu kan masih belum terbukti ada DC lapangannya atau tidak. Agak aneh ya teman-teman, padahal kan di pinjolnya itu nggak ada DC, tapi kenapa kok diinformasikan bakal ada DC yang datang ke rumah? Sekali lagi, terlepas dari apapun ancamannya itu, DC pinjaman online itu akan datang kalau memang mereka mempunyai DC lapangannya teman-teman. Kalau enggak, ya itu cuman ancaman belakang aja. Dan enggak kalah penting juga, mau datang berapa puluh orang pun ke rumah teman-teman, selama teman-teman minjamnya di aplikasi pinjaman online legal, maka 1000% teman-teman tetap bakal aman. Solusi, jika teman-teman memang takut DC aneh-aneh dan pikiran teman-teman itu tidak tenang, sediakan aja HP untuk merekam kejadian tersebut. Nah, nanti jika memang ada tindakan yang macam-macam, teman-teman bisa laporkan saja ke OJK. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang
pernah dikunjungi DC lapangan pinjaman online, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.